Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Marlina. Saya dari S1 Manajemen. Di sini saya akan melanjutkan personal branding pribadi tentang menganalisis perdagangan internasional Indonesia dalam penampilan personal ini belum. Yang pertama ada mengingat saya menguasai data dasar perdagangan internasional Indonesia mulai dari tren ekspor impor, komoditas utama seperti CPO atau batubara, produk manufaktur dan migrasi. Mungkin negara mitra dagang strategis ini ada di Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, dan Asia, hingga surplus atau defisit neraca perdagangan. Nah, mungkin saya juga mengingat peran penting perjanjian perdagangan internasional yang dimana bilateral itu seperti WTO, RCEP, dan CPA. Tarif bea masuk serta regulasi ekspor impor nasional yaitu fondasi ini membuat saya terbiasa berpikir berbasis data mungkin dan lanjut ke tahap memahami. Saya memahami bahwa perdagangan internasional itu menghadapi tantangan dan dinamika kompleks, fluktuasi harga kombinatis global, hambatan tarif dan non tarif seperti lingkungan dan proteksionisme negara mitra serta ketergantungan pada produk mentah. Saya juga memahami mekanisme kursus valuasi rantai pasok global dan dampaknya terhadap stabilitas nilai tukar. Nah, di sini juga ada beberapa yang menurut saya membentuk branding saya sebagai analisis yang melihat perdagangan luar negeri bukan sekedar arus barang, tapi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Lanjut, mungkin ada penerapan di level ketiga ini. Secara praktis saya menerapkan instrumen dan strategi perdagangan internasional dalam analisis bisnis dan manajerial dengan memanfaatkan analisis tren pasar global untuk mengidentifikasikan peluang ekspor, produk potensial, menerapkan regulasi kepabeanan atau produser logistik lintas batas secara efektif, dan mungkin menyusun strategi penetrasi pasar luar negeri yang selaras. Dan mungkin lanjut ke menganalisis, saya mampu menganalisis struktur neraca pembayaran, membedah daya saing produk domestik di pasar global, dan menggunakan indikator perdagangan serta mengkaji dampak perjanjian perdagangan bebas atau FTA terhadap industri dalam negeri. Dan saya juga membandingkan kinerja ekspor Indonesia dengan negara kompetitor regional, menganalisis dampak kebijakan proteksionis juga terhadap komoditas nasional, serta memetakan risiko geopolitik terhadap jalur perdagangan. Nah, analisis ini membantu saya merumuskan pembahasan berbasis bukti. Terus mungkin lanjut ke mengevaluasi. Saya mengevaluasi efektivitas kebijakan perdagangan luar negeri dengan mengukur pertumbuhan volume dan nilai ekspor, diversifikasikan produk serta pasar tujuan. Nah, mungkin efektivitas hilirisasi ini dalam meningkatkan nilai tambahan, saya menilai apakah strategis perdagangan yang berjalan mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari guncangan global atau mengurangi defisit neraca berjalan dan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Mungkin saya sedikit akan menjelaskan di akhir level ke-6 yaitu mencipta. Mungkin pada tahap ini saya memposisikan diri sebagai arsitek strategi perdagangan global. Saya merancang model ekspansi pasar dan kebijakan perdagangan yang mengintegrasikan potensi lokal dengan standar global untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah internasional. Dan saya juga berkomitmen mengubah tantangan global menjadi peluang, mengoptimalkan perjanjian berdagang bebas, mendorong hilirisasi produk berorientasi ekspor, dan membangun ekosistem perdagangan yang berdaya saing tinggi serta berorientasi pada kemandirian ekonomi bangsa. Mungkin penjelasan dari saya cuma segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.